Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada mata kuliah hari ini kita akan belajar tentang REST API. Nah, REST API itu apa? Oke, kita langsung. Jadi si REST API ini kepanjangan dari Representational State Transfer. Nah, merupakan sebuah arsitektur metode komunikasi yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. Nah, jadi kalau kita sebagai developer web itu nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya si REST API ini. Jadi kita akan ketemu terus. Bahkan si developer mobile pun akan ketemu nih teman-teman. Jadi kita mau nggak mau, hukumnya itu wajib kita belajar tentang REST API. Nah, si arsitekturnya itu yang dijalankan tuh pakai konsep HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Jadi kita akan membaca sebuah halaman web tertentu yang memuat sebuah file JSON nih atau XML. Nah, kita pakainya JSON aja karena lebih familiar. Nah, file ini yang akan menguraikan dan memuat konten yang akan disajikan. Oke, lanjut ya. Nah, si REST ini pakai metode get, post, put, dan delete. Nah, ini kalau kita sering dengar istilah CRUD gitu ya, atau create, read, update, dan delete. Nah, ini khusus untuk olah data lah. Nah, ini arsitekturnya. Jadi kita udah punya dulu database-nya ya, pakai MySQL atau MariaDB ya. Jadi kita udah punya database, punya tabel yang isinya banyak ngedata gitu kan. Nah, si klien nih pertama itu ngirim request nih. Requestnya tuh bentuknya apa sih? Nah, contohnya nge-get, itu ngambil data nih. Misalnya kita pengen lihat website detik kan, kumpulan data-data berita nih contohnya. Jadi kita bisa ambil tuh lihat berita hari ini apa aja muncul gitu loh. Kalau post itu digunakan ketika kita akan menyimpan data ke database. Jadi kalau get itu ya select bintang from tabel bla 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 gitu berdasarkan identitas apa dan sebagainya gitu. Nah, kalau post itu kita biasanya akan ngirimkan data, misalnya nyimpan data, misalnya user yang akan melakukan registrasi nih. Dia kan input dulu nih namanya siapa, terus username-nya namanya apa, emailnya apa, nomor handphonenya berapa, mungkin juga tempat dan tanggal lahir dan sebagainya, dan alamat dan sebagainya itu. Lalu kalau put itu apa nih? Kalau put itu data yang sudah tersimpan di database itu bisa kita ambil berdasarkan ID-nya atau apanya. Kemudian kita edit nih. Kalau diedit, kita update. Nah, makanya kita akan menggunakan konsep metode yang namanya put. Nah, kalau delete itu udah gampang banget lah ya pengertiannya ya. Kalau delete itu ngapus data. Gampang lah. Misalnya kita pengen hapus data nama siswa berdasarkan ID siswa 1 atau ID siswa 2 dan sebagainya gitu. Nah, ini database yang sudah kita simpan, nanti kita rubah datanya jadi model API atau bentuknya web service itu JSON lah. Cara mudahnya itu JSON. Nah, cara manggilnya apa? Misalnya nih alamat website localhost /23000/task contohnya nih. Bisa nggak ini diganti yang lain? Bisa. Contohnya produk gitu kan, atau siswa, mahasiswa dan sebagainya, atau order dan sebagainya. Ini kalau nge-get nih, display all task, jadi menampilkan semua data gitu. Kalau post itu, ini mungkin alamat URL-nya sama, yaitu get sama post ya. Tapi dia metodenya adalah post. Dia untuk create a new task gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah data baru, si klien ini bikin data baru, nanti dia akan tersimpan di sini di database gitu. Kalau get berdasarkan ID ya sama, tampilkan mahasiswa berdasarkan NIM gitu, contohnya seperti itu. Atau tampilkan mahasiswa berdasarkan atau where ID pekerjaan orang tuanya adalah guru gitu misalnya seperti itu.
Lalu put sama nih, edit atau update data berdasarkan ID tertentu. Ya, update set bla 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 gitu ya. Kemudian delete juga sama, dia akan mendelete task berdasarkan ID-nya gitu. Nah, JSON ini apa? Nah, JSON itu panjangannya adalah JavaScript Object Notation. JavaScript lagi. Nah, ini menarik banget. Jadi sengaja saya pengen pakai JavaScript untuk pengembangan website kita. Jadi kan kita akan pakai website modern nih. Jadi kita akan pakai JavaScript aja. Oke, kalau udah kepanjangannya, kita pengertiannya adalah sebuah format untuk berbagi data nih. Bener banget nih kalau berbagi data. Jadi data yang ada di database ini nggak usah diotak-atik lagi dari aplikasi lain nih, dia hanya bisa memproses saja gitu. Contohnya, JSON ini diturunkan dari bahasa pemrograman JavaScript. Nah ini asik banget ya, JavaScript lagi. Akan tetapi format ini tersedia bagi banyak bahasa lain, termasuk Python, Ruby, PHP, dan Java. Biar enak ya, JSON gitu kan. Jadi kayak dengernya tuh nama JSON gitu. Nah ini objeknya, jadi ini ada key dan value-nya. Jadi si first name biasanya ada di field tabel gitu kan, namanya semi gitu kan. Last name, short, dan location, bla 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 gitu. Followernya 987 dan sebagainya. Jadi konsepnya itu nanti data yang dari database akan kita rubah datanya menjadi bentuk JSON menggunakan Node.js. Oke. Jadi kita kedepannya akan pakai bahasa pemrograman JavaScript Node.js, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu konsepsi REST API ini ya. Oke, dari saya untuk REST API-nya saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut prakteknya bikin REST API pakai Node.js. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham.